Oke, ketemu lagi di channel Albel Farisi di segmen obrolan suami istri. Kenapa orang bisa berselingkuh dari pasangannya? Ada beberapa faktor. Kalau secara psikologis tuh orang-orang melakukan perselingkuhan tuh yang pertama adanya ketidakpuasan secara seksual. Yang pertama mungkin cowok ataupun cewek gitu. Cewek ataupun cowok. Karena kalau misalnya ketika mungkin ada beberapa pengalaman dia menonton tayangan-tayangan film dewasa, tayangan-tayangan yang lain. Oh gitu. Kayak gitu. Biasanya muncul ketidakpuasan dan keinginan. Jadi munculnya ketidakpuasan dan keinginan untuk melakukan hal tersebut. Wah, ini pengalaman baru nih, aku pengen ngelakuin. Yang pertama itu ada ketidakpuasan seksual ataupun ingin memuaskan dirinya sendiri dengan perilaku yang baru, pengalaman yang baru biasa. Jadi dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari pasangannya, akhirnya dia mencari dari orang lain. Iya, bisa mencari dari orang lain. Cewek itu melakukan perselingkuhan karena ada orang luar yang misalkan ngegoda dia gitu. Iya. Bisa juga seperti itu. Cuman kan kalau misalnya kita ibaratin sebuah bola ada sebuah celah. Di celah itu bisa dimasukin apa aja sebenarnya. Jadi ibarat perasaan bisa masuk. Nah, untuk yang kedua biasanya kalau secara psikologis tuh orang kalau misalnya pengen sesuatu yang baru, biasanya ada yang disebutnya pengen dihargai oleh orang lain. Oh, jadi butuh penghargaan. Kayak gitu. Mungkin dari pasangannya kurang menghargai kurang menghargai enggak menghargai sama pasangan, misalnya sama istri, sama pasangannya misalnya lagi pacaran. Oh, ini pacar saya nggak menghargai, tapi secara seksual mungkin zaman sekarang dia merasa terpenuhi, cuman dia tidak menghargai. Bisa juga seperti nggak perhatian kayak gitu. Tapi gini katanya sih, suka lihat di internet juga katanya kalau laki-laki itu melakukan perselingkuhan itu bukan karena dia tidak puas atau tidak mencintai pasangannya ya. Dia cuma pasang badan, nggak pakai hati gitu. Tapi kalau misalkan perempuan, kalau dia pakai hati gitu. Nah, itu bedanya cewek sama cowok. Kalau cewek tuh kalau secara psikologi rasa cinta dan sayang tuh cewek tuh dari 0 naik 0, 10, 200 dan sekian. Ya. Jadi kalau secara psikologi antara cewek dan cowok tuh beda. Kayak range-nya tuh naik. Kalau cewek tuh range-nya tuh naik dari 0, 10, 20 sampai 100 rasa cinta dan sayangnya. Tapi kalau cowok, kalau cewek itu perasaan buat jatuh cinta sama seorang laki-laki itu perasaannya dari 0 dulu, cuek dulu gitu. Lama-kelamaan luluh kan. Lama-kelamaan perasaan naik, baper kayak gitu naik sampai 100. Itu akan terus-terusan 100. Cuman kalau misalnya berbeda dengan laki-laki, dia kan menggebu-gebu ngejar banget kan. Dari awal cewek dia ngejar, kan? ngejar dari 100. Iya. Dari 100, 90, 80. Nah, bedanya sama cewek dan cowok tergantung dia bisa memberikan hal tersebut tetap stuck di angka 100 atau emang langsung turun. Tapi kayak kamu dulu kan kamu ngejar 10, 90. Sekarang kamu udah nggak pernah. Bukan nggak pernah, karena emang ini udah bersatu. Bedanya kenapa ada orang yang bilangnya kamu cintanya turun atau enggak? Bedanya kan kita selalu menjagain apa? Ada quality time disebutnya. Kalau misalnya nggak ada quality time di antara pernikahan atau hubungan orang lain, hubungan kita sendiri, maksudnya dalam halnya orang lain menjaga hubungannya, itu nggak ada quality time tuh nggak akan ada keterikatan satu sama lain. Kita kan sering jalan-jalan bareng, pergi bareng. Kita Kalau misalnya corona, kalau LDRan gimana? Kamu kuat nggak? Kayaknya kalau hubungan LDR kayaknya nggak akan bener. Nggak akan. Makanya kita nggak pernah jauh-jauh kan? Pernah. Kerja kamu selalu ikut. Walaupun Pernah. sebenarnya kan nggak. Maksudnya kerja tuh ikut tuh bukan ikut kerjanya, cuman ikut dalam suatu kota. Nggak pernah absen kan? Enggak. Nggak pernah absen. Sih. Ini ke Jakarta, ke Bandung ikut-ikutan terus kan, bawa kakak, bawa dede kemana-mana harus bersama. Karena kalau misalnya kita ngerasa jauh tuh ada sesuatu yang kurang. Iya, ada sesuatu yang kurang karena kita dari dulunya udah biasa bareng-bareng kan. Iya sih emang karena udah kebiasaan. Iya. Jadi ada yang hilang. Nah, selain itu konflik-konflik apalagi yang memicu pasangan itu melakukan selingkuh selain seks, selain merasa tidak dihargai. Ada orang luar yang
Yang ketiga itu adalah biasanya melakukan alih-alih balas dendam. Balas dendam. Karena dulunya pernah Disakiti sama pasangan dan akhirnya dia balas dendam melakukannya karena pengen memuaskan, oh kamu pernah nyelakain saya pun bisa menyelakain kamu, intinya seperti itu. Jadi cuma 3 hal itu, yang mungkin ada hal-hal lain lagi yang mengakibatkan perselingkuhan ini terjadi di antara hubungan orang ataupun dalam hubungannya suami istri, biasanya seperti itu. Tapi yang pasti jangan sampai kita melakukan hubungan dalam hal LDR, nggak akan kuat. Kamu percaya nggak kalau misalnya jauh-jauhan sama suami? belum pernah. Dan kan nggak nanya, percaya nggak kalau misalnya kamu kerja kan kita jauh ya? Iya, segitu deket. Jakarta itu cuma berapa ratus meter. Kalaupun Arbi di Jakarta, kamu di Bandung, itu baru jauh. Oh, ya. Nggak pernah jauh-jauh. Jadi ya janganlah kalau misalnya kita LDRan, percaya atau tidak tergantung kitanya sendiri bisa ngejaga hati atau enggak, seperti itu. Enggak sih, pasti banyak pasangan yang sering ribut juga kalau hubungan LDR, pasti ada ketidakpercayaan. Karena semua orang itu nggak ada yang bisa dipercaya. Nggak ada yang bisa dipercaya. Termasuk kamu juga. Justru orang jahat tuh terindikasi adalah orang terdekat. Arbi bisa jahat ke kamu bisa jahat ke Arbi. Iya, emang. Teman juga bisa jadi jahat karena indikasinya orang jahat adalah orang terdekat buat kita. Nggak mungkin orang jauh ngejahatin kita kan? Nggak mungkin. Nggak kenal juga sih, bodo amat kalau orang jauh. Pencegahan biar buat teman-teman juga yang lagi nonton nih. Jadi gimana tuh biar kita tuh bertahan di suatu hubungan, jadi nggak tergoda sama perselingkuhan, itu gimana ya? Oke. Ini sebenarnya lebih ke fase pernikahan ya. Karena kalau misalnya kita masih pacaran, nggak ada komitmen, buat apa juga Ya, ngejaga masih hubungan? Ya masih milih kan. Karena kalau misalnya kita sebuah hubungan itu pengen serius atau enggak, gampang sebenarnya. Tagih komitmen ke pacaran misalnya 5 tahun, itu kayak kuliah 4 tahun dapat gelar S1 ditambah profesi 1 tahun 2 tahun. Jadi ya pacaran lama-lama buat apa sebenarnya? Karena yang ditagih pasti komitmen. Kalau misalnya pasangan yang nggak mau, ketika ditagih komitmen nggak mau, ya udah lepasin, buat apa pacaran lama-lama? Toh nanti akhirnya akan rusak juga hubungannya, kayak gitu. Cara penjagaannya kalau misalnya supaya tidak masuk ke dalam fase perselingkuhan, biasanya yang pertama itu adanya rasa percaya terhadap pasangan. Percaya. Maksudnya percaya di sini kan, kalau misalnya dia LDR, percaya atau enggak? Agak susah juga kalau LDR. Karena kepercayaan ini timbul dari seringnya intensnya kita berkomunikasi. Karena kalau misalnya jarang berkomunikasi, itu sedikit untuk mengubah rasa percaya terhadap pasangan. Pertama, sering intens komunikasi. Enggak juga sih, ada juga yang sering komunikasi tetap aja diselingkuhin. Berarti itu kembali lagi ke internalnya masing-masing. Kedua, sering menjaga quality time bersama pasangan ataupun keluarga, kayak gitu. Bisa aja kan weekday sama bisa. Kalau kita berpikiran negatif thinking, jadi sebelum kita melihat orang lain sebagai penjahat, kita pun harus berperilaku seperti penjahat supaya kita tahu perilaku penjahat itu seperti apa.